Shalom Bapak Ibu, mari sama-sama kita memperkatakan arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Ya, haleluya. Boleh saya melihat tangan-tangan yang bersuka cita malam hari ini, melambaikan tangan, katakan haleluya. Yes, amin. Saya percaya kita semua aman dalam lindungan Tuhan. Amin. Mari sebelum kita memulai ibadah malam hari ini, kita sama-sama tundukkan kepala, kita bawa ibadah malam hari ini dalam doa. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau baik Tuhan. Engkau Allah yang selalu ada bersama dengan kami ya Bapa. Terima kasih untuk seminggu yang sudah Engkau berikan bagi kami, yang bisa kami lewati dengan ucapan syukur Tuhan. Kami katakan Engkau baik Tuhan, selamanya Engkau Allah yang baik dalam hidup kami ya Bapa. Dan malam hari ini Tuhan, kami berikan hati kami berikan pujian kami Tuhan, kami berikan penyembahan kami hanya bagi-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau yang beracara Tuhan malam hari ini ya Bapa. Engkau datangi kami Tuhan, berikan kasih-Mu Tuhan. Roh Kudus Engkau menjamah kami ya Bapa. Kami bawa ibadah malam hari ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Sama-sama mari kita katakan, amin. Yes. Kita akan membacakan DNA gereja kita. Yuk mari sama-sama katakan DNA gereja kita, yaitu Restorasi Pondok Daud, yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan, bersama-sama dalam unity, siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, amin. Kita mau bergirang karena Tuhan Yesus baik, amin. Yuk mari sama-sama kita bangkit berdiri, mungkin ada yang mau bangkit berdiri sama-sama. Kita mau katakan, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, kami mau masuk gerbang-Mu Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Lebih lagi katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Amin. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkan. Sama-sama angkat tangan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Amin. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menggirangkan kami Tuhan malam hari ini. Engkau membuat kami bersuka cita atas perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Yes, yang mau bergirang lebih lagi, katakan ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan
hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Tepuk tangan katakan, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Amin Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang berjalan bersama dengan kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang hidup dalam hidup kami ya Bapa. Dan malam hari ini Tuhan, Engkau mau mengingatkan kami Tuhan, bahwa Engkau ada bersama dengan kami ya Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
seringkali kita lupa siapa yang berjalan bersama dengan kita. Kita tidak menyadari bahwa Dia ada di bersama dengan kita. Kita merasa sendiri. Kita merasa sendiri menghadapi setiap masalah kita. Kita mengandalkan kekuatan kita. Kita mengandalkan orang-orang terdekat kita yang mungkin hanya ada beberapa jam di samping kita. Tapi kita lupakan satu pribadi yang selalu ada 1 kali 24 jam bersama dengan kita. Pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Pribadi yang selalu menopang kita, menjagai kita. Dialah Tuhan. Dialah Yesus. Dia menciptakan kita. Biarlah lagu ini mengingatkan kita bahwa kita tidak sendiri. Ada satu pribadi yang selalu menjagai bersama-sama dengan kita. Mari lebih sungguh lagi katakan lagu ini. Terima kasih Tuhan. Amin Tuhan. Katakan bersamaku Bapa. Yes. Bersamaku Bapa. Ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Sama-sama angkat tanganmu, katakan bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu Tuhan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu Tuhan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya. 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 Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudusku, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudusku, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami undang Pak Odi. Oh rabasyama kuria labasikini tarabasyakana raba. Ori labaya rabaya rabasyakana rabata kuria labasikini rabakoria labasyaba. Terima kasih buat malam ini ya Tuhan. Banyaklah yang sudah Kau sediakan dan berkati kami dengan perkara-perkara yang dahsyat dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau sedang menyertai dan memulihkan negeri kami luar biasa ya Tuhan. Kami hanya bisa bersyukur dan berkata, Tuhan Yesus itu dahsyat, Tuhan itu baik. Dan kami percaya waktu kami mengandalkan Engkau, Engkau memang layak. Engkau layak diandalkan ya Tuhan. Karena Engkau tidak pernah ingkar janji ya Tuhan. Engkau janji memberkati dan Engkau terus memberkati kami. Selama 1,5 tahun lebih pandemi ini sudah terjadi. Berkat-Mu selalu ada dan tersedia buat setiap kami ya Tuhan Yesus. Berkati kami malam hari dengan firman-Mu ya Tuhan. Berikan firman-Mu. Berikan firman-Mu itu membentuk hidup kami. Memulihkan hidup kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita katakan amin. Oke, kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk, haleluya. Saudara, nanti setelah firman Tuhan selesai kita akan masuk dalam perjamuan kudus ya. Nanti jadi saudara bisa siapkan roti atau air teh atau air sirup. Atau kecuali kalau saudara sendiri sudah punya anggur juga nggak apa-apa ya buat perjamuan kudus setelah firman Tuhan. Nah, hari ini saya akan bicara masalah satu poin yang penting, saudara, yaitu berbicara masalah stewardship atau saya memberi judul financial breakthrough. Ya. Ada breakthrough dalam hal finansial, keuangan. Di tengah-tengah situasi pandemi semacam ini, saya percaya Tuhan tetap bisa buat breakthrough dalam keuangan saudara. Tuhan bisa buat breakthrough dalam ekonomi saudara. Tidak ada yang mustahil. Janji Tuhan tidak tergantung daripada situasi. Situasi baik, situasi kurang baik, bahkan di tengah pandemi, breakthrough tetap bisa terjadi. Yang mengerti katakan amin. Nah, ini adalah rangkaian firman, saudara, yang nanti akan dilanjutkan oleh Pak Rudi Limura pada hari Rabu ya, dari yang diselenggarakan oleh Dewasa Muda. Sudah diundang semua untuk hadir ya. Jadi ini sesi pertamanya, nanti hari Rabu akan ada masuk sesi keduanya. Kenapa kita pisah begitu? Karena memang kalau semuanya mesti disampaikan hari Rabu, takutnya waktunya tidak akan mencukupi, saudara. Jadi saya akan bicara secara Alkitabiahnya, nanti Pak Rudi Limura akan bicara pada hari Rabu nanti tanggal 13 itu bicara secara teknik sebagai seorang financial planner, sebagai seorang ahli keuangan. Beliau adalah seorang ahli keuangan yang mempunyai lisensi di bursa saham dan lain sebagainya. Ya. Oke, kita baca ayatnya terlebih dahulu yuk. Kejadian pasal 26 ayat 13. Sama-sama. Kejadian 26 ayat 13 ada layar saudara. 2, 3. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara, ini bicara mengenai salah satu tokoh Alkitab yang merupakan anak daripada Abraham yang namanya Ishak. Saudara. Di situasi kekeringan, di situasi sulit, di zaman mereka tinggal di negeri orang Filistin sekalipun, maka Alkitab katakan begini, tidak ada yang mustahil, Tuhan tetap memberkati Ishak, Tuhan tetap memberikan apapun yang Ishak perlukan, dan Ishak itu makin kaya, makin kaya, makin kaya, makin kaya, sehingga Alkitab katakan begini, akhirnya dia menjadi sangat kaya. Berapa banyak saudara yang rindu diberkati Tuhan?
Mau diberkati Tuhan? Saudara percaya di masa pandemi Tuhan tetap sanggup berkati saudara? Tetap sanggup berkati saudara mengalami breakthrough demi breakthrough dalam finansial saudara? Yang percaya katakan dengan suara keras, amin. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Oke, next slide. Oke, ini di awal-awalnya agak cepat, saudara, karena slide saya banyak sekali. Kenapa? Tapi kita lihat, saudara, ya, beberapa kisah mengenai orang kaya di Alkitab yang rasanya kok jadi kurang enak, saudara ya. Menjadi orang kaya di Alkitab ini perjanjian baru rasanya kurang nyaman, saudara. Dalam Matius 19 dan Lukas 18, di sana kisah adalah kisah mengenai anak muda yang kaya. Tuhan, apa lagi yang saya mesti kerjakan? Mau saya ngapain lagi nih? Untuk bisa sempurna ikut Tuhan. Aku sudah sedekah, aku sudah bantu orang miskin, aku sudah lakukan semuanya. Dan ketika orang itu datang pada Tuhan Yesus berkata begini, jikalau engkau hendak sempurna, pergi, jualah semua milikmu, berikan itu pada orang-orang miskin, maka engkau akan peroleh harta di surga. Kemudian datang kemari dan ikut aku. Ini anak muda ini kaya, saudara. Dan Tuhan berkata, jual itu semua hartamu, bagikan sama orang-orang miskin, dan ayo ikut aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih. Lemes dia, saudara. Udah semangat mau ikut Tuhan, sekarang lemes. Kenapa? Hanya masalahnya satu, saudara. Karena hartanya banyak, saudara. Rupanya jadi orang kaya itu susah loh, saudara. Udah hartanya makin banyak, kita pikir kalau hartanya sudah banyak, buat nabur tuh orang-orang miskin tuh gampang. Rupanya enggak. Buat anak muda ini susah, dia lemes, saudara. Aduh, enggak dulu deh. Harta gue masih banyak. Nanti aja dah, mungkin nanti aja lah. Nanti jangan sekarang, ini hartaku lagi banyak-banyaknya. Ya aku lagi kaya-kayanya ini. Oke, next. Coba kita lihat lagi, siapa lagi? Dalam kisah yang sama, Tuhan Yesus berkata begini. Aku berkata sesungguhnya sukar sekali seorang kaya untuk masuk dalam kerajaan sorga. Lebih gampang apa, saudara? Seekor unta masuk lubang jarum. Saya beri judul di poin inilah orang kaya versus onta. Saudara. Onta lebih punya kesempatan masuk surga dibanding orang kaya. Walaupun buat untanya susah. Unta masuk lubang jarum itu udah susahnya setengah mati, saudara ya. Saudara, saya tuh kadang-kadang masukin jarum, benang kecil di jarum aja sudah pengen ngintip-ngintip, saudara. Itu sampai dilancip-lancipin, nggak masuk lagi, lancip-lancipin. Apalagi masukin unta ya, saudara. Nggak tahu ini jarum sebesar apa yang bisa dimasukin onta. Tapi itulah Tuhan Yesus berkata bahwa masuk surga tuh nggak gampang. Kalaupun buat orang kaya yang punya uang segala macam, tidak ada privilege apapun. Kekayaan tidak menjamin kita masuk surga. Next slide. Oke. Ada lagi orang kaya yang bodoh. Dia berkata, duduk dalam tahtanya, berkata, aku kaya, aku punya segala sesuatu. Lumbung-lumbung kebesar. Sebentar mau direnov ini ya, mau diperbesar lagi, lebih besar lagi. Orang kaya cenderung ingin lebih kaya dan lebih kaya dan lebih kaya dan lebih kaya. Orang yang namanya kaya tidak pernah puas, walaupun kadang-kadang kita pikir-pikir, itu dimakan juga nggak bakal habis, saudara ya. Berapa sih kita makan setiap hari, saudara? Tapi orang kaya selalu ingin yang kaya, yang kaya, yang kaya, lebih kaya, lebih kaya, lebih kaya. Kita mungkin makan 20.000, 50.000, itu udah kenyang, saudara ya. Tapi buat orang-orang kaya yang super kaya, saudara, itu mereka bisa ngabisin jutaan, puluhan juta hanya buat sekali makan, saudara. Itu pun kekayaannya nggak akan habis-habis. Tapi apa yang Tuhan katakan pada orang kaya yang bodoh ini? Coba next slide. Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Tuhan bilang, hei engkau orang bodoh. Tuhan nggak bilang, hei engkau orang kaya. Hai engkau orang bodoh, buat apa hartamu? Kalau malam ini kau mati, terus gimana? Saudara, mati itu nggak bawa apa-apa. Saudara, Ayub berkata, dengan telanjang aku lahir di bumi ini, dengan telanjang lagi aku mati ke surga. Nggak bawa apa-apa, saudara. Nggak ada orang mati bawa deposito, orang mati bawa emas, orang mati bawa dompet. Sebelum mati, dompet. Ayo dompet dulu, dompet. Nggak ada, saudara. Kita mati nggak bawa apa-apa.
Lalu Tuhan bilang, "Hei orang kaya, itu nanti semua hartamu itu buat apa? Buat apa? Kalau hari ini kau mati, engkau nggak nyimpen, nggak nabung apa-apa dalam kerajaan surga." Oke, next slide. Kita lihat lagi. Tapi di Alkitab juga ada kisah yang menarik, saudara. Kali ini Tuhan Yesus tidak bicara tentang orang kaya, tetap bicara tentang uang, tapi kepada seorang janda miskin yang menaruh uang persembahan di bait Allah. Dan Tuhan Yesus berkata begini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada kita semua. Orang yang memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka memberi dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya, sebab yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya." Janda ini memberikan hanya 2 keping uang kecil, saudara, uang yang mata uang paling kecil hanya 2 keping, cring, saudara. Sampai-sampai di Israel, saudara, mata uang janda ini diperjualbelikan, saudara, sebagai souvenir, saudara. Jadi turis-turis bisa beli. Kalau nggak salah $1 dapat berapa puluh biji uang, berapa puluh koin gitu. Mata uang yang ya kecil. Seperti dulu, zaman dulu tuh kita punya uang 10 rupiah, 10 rupiahan yang kecil sekali koinnya, kalau melundung hilang, saudara. Dan janda ini memberikannya uang yang kecil itu saja, tapi Tuhan puji dia. Kenapa? Karena yang lain memberikan di tengah-tengah kemewahan dan kesombongannya, tapi janda ini di tengah-tengah kesederhanaannya, apa yang dia punya dia persembahkan buat Tuhan Yesus. Ada waktunya Tuhan Yesus menegur orang-orang kaya karena mereka bermegah dengan kekayaannya, tapi ada ketika Tuhan Yesus berbicara pada seorang janda yang miskin, tapi buat Tuhan Yesus dia lebih kaya daripada semua orang kaya. Emang unik, saudara, ya, kadang-kadang unik. Sekarang kita lihat sesuatu yang lebih balance ya, saudara. Oke, next slide. Nah, dalam Lukas 19 ada kisah menarik mengenai Sakeus. Waktu Sakeus ketemu Tuhan Yesus, Sakeus bertemu dengan Tuhan Yesus, Sakeus bertobat, dia menerima Tuhan Yesus, lalu apa yang terjadi? Sakeus berkata, tapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Lalu Tuhan Yesus berkata apa? "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Sakeus luar biasa. Dia orang kaya. Di Alkitab salah satu-satunya orang kaya yang sempat dipuji sama Tuhan Yesus, Sakeus. Yang lain, disindir-sindir semua, saudara, ya. Tapi Sakeus dipuji Tuhan. Dia kata, hari ini, orang ini anak Abraham. Dan dia menerima keselamatan. Apa yang dikerjakan Sakeus? Sakeus berkata, "Aku mau nabur buat orang-orang yang berkekurangan. Kalau ada yang miskin, aku mau tabur mereka. Tapi kalau ada sesuatu yang kuambil daripada mereka, akan kukembalikan." Saya waktu baca ayat ini, saya menarik dengan 2 perkataan. Ada yang dikembalikan dan ada yang ditabur, saudara. Ada yang dikembalikan dan ada yang ditabur. Sakeus mengembalikan apa yang bukan miliknya dia, dan Sakeus menabur dari apa yang menjadi miliknya dia. Dan Sakeus dipuji sama Tuhan. Dan berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Oke, next slide. Saudara, Alkitab katakan dalam 1 Timotius 6 ayat 10, ini ayat yang sangat terkenal sekali, tapi banyak orang nggak terlalu suka sih sama ayat ini, saudara. Akar dari segala kejahatan adalah apa? Cinta uang. Uangnya nggak salah, saudara. Tapi yang salah cinta uangnya itu loh, saudara. Tapi memang loh, saudara, kalau udah berurusan sama uang, itu kakak adik aja bisa berkelahi loh, saudara. Kalau ada urusan sama uang, orang bisa bunuh-bunuhan loh, saudara. Kalau berurusan sama uang, anak sama orang tua aja, saudara, sudah nggak ada hormat-hormatnya, saudara. Urusan sama uang, sahabat karib, teman akrab, teman dari SD, bisnis sama-sama, nggak lama. 3 bulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun putus hubungan, saudara. Hanya karena uang. Nggak tahu ya, uang itu kok punya power yang begitu luar biasa, mempengaruhi seluruh kehidupan manusia. Dulu waktu saya kecil, saudara, SD begitu, saya punya 2 adik perempuan, saudara.
Saya mungkin pernah cerita sama saudara, saya itu paling senang kalau pas hari Sabtu, Minggu, weekend begini, nggak sekolah, saudara. Apalagi kalau sudah ulangan umum sudah selesai, ujian sudah selesai, main monopoli sama adik-adik saya, saudara. Itu kalau main monopoli, itu hari libur begitu, dari bangun pagi sampai malam, saudara. Main monopoli, saudara. Wah, sudah luar biasa, saudara. Punya hotel di Bali, gimana nggak hebat, saudara. Punya resort di Manado, punya villa di Solo, saudara. Kaya, saudara, uangnya banyak, dapat uang terus, orang nginep di hotel, adik saya nginep di hotel, bayar. Adik sendiri nginep di villa, bayar. Rumah di mana-mana. Stasiun Gambir pun dibeli, saudara. Pelabuhan udara dibeli, sampai perusahaan listrik aja saya yang punya, saudara. Itu hanya main bertiga sama adik saya, saudara. Kayak begitu main monopoli begitu, saudara ya. Di tengah-tengah main, karena mainnya seharian, saudara. Main monopoli itu nggak bisa 10 menit, saudara. Dari pagi sampai malam, saudara. Di tengah-tengah main monopoli, tiba-tiba adik saya salah satu bilang gini, mau pipis. Nah, bilang, oke, pipis, kita break dulu, stop dulu. Yuk sama-sama semua ke toilet, pipis sama-sama. Nggak boleh tuh pipis berangkat sendiri, nggak boleh. Bisa terjadi modus, saudara. Saling nggak percaya, saudara. Ayo bertiga gandengan tangan menuju toilet. Tidak boleh ada kembali ke permainan sebelum tiga-tiganya selesai dari toilet, saudara. Kalau kita ke toilet, gantian pipis, sudah semua, ayo kita kembali gandengan tangan lagi. Supaya apa? Supaya tidak terjadi perpindahan berkat, saudara. Rumah di Solo bisa pindah ke Jogja itu kalau nggak dikawal, saudara. Hotel kita bisa pindah dari Medan bisa pindah ke Padang, saudara. Mujizat bisa banyak terjadi di sana. Adik saya menginap di hotel, bayar, nggak punya uang, masuk penjara 3 hari. Sampai nangis-nangis, saudara. Sampai mami saya tuh geleng-geleng. Saya nggak pernah lupa cerita itu, saudara. Mami saya geleng-geleng. Kenapa sih adikmu nangis tuh kenapa? Nggak bisa bayar hotel, mami. Lalu gimana? Masuk penjara 3 hari. Terus adikmu nangis-nangis itu di penjara. Ya, dia nggak bisa bayar utang. Masuk penjara. Mami saya geleng-geleng. Aduh, kamu ini. Sama adik sendiri. Baru main monopoli. Kayanya pun kaya bohongan. Adik udah masuk penjara. Apalagi besok nanti ya, kalau kamu sudah pada besar. Jadi kaya beneran. Jangan-jangan mami pun masuk penjara ini. Saudara, orang kalau bahkan main monopoli yang main-mainan gitu aja, saudara. Itu bisa marah-marah sama adik sendiri. Wah, bisa ribut sendiri. Hanya uang kurang 10 rupiah. Wah, itu bisa rame, saudara. Bisa berantem sendiri gara-gara main monopoli. Walaupun kalau udah sore tiba, saudara, sudah selesai main monopoli, itu semua hotel dimasukin kardus, saudara. Semua rumah masukin kardus. Uang dikumpulin lagi, dilipat, masukin kardus, ditutup, permainan selesai. Yang tadinya kaya, miskin lagi. Orang kita cuma pura-pura mainnya, saudara. Tapi kekuatan daripada uang begitu luar biasa, saudara. Sampai ke toilet aja mesti gandengan tangan, nggak percaya salah satu ke toilet. Nggak boleh tinggal sendiri tanpa dimonitor, tinggal berdua pun nggak boleh, takut nanti kong kali kong, saudara. Tiba-tiba uang banknya habis. 100 rupiah bisa berubah menjadi 1 rupiah, saudara. Itulah kekuatan daripada uang, saudara. Akar daripada segala kejahatan di muka bumi ini adalah cinta akan uang. Uang tidak masalah, semua kita perlu uang. Tapi cinta akan uang itu berbahaya, saudara. Nah, mari kita akan lihat, saudara ya. Pandangan dan sikap terhadap yang namanya uang. Oke, next. Hal pertama yang kita perlu mengerti, semua itu punya Tuhan. Sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka semua yang ada pada kita, itu punya Tuhan. Mazmur 24 ayat pertama katakan, Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Semua satu dunia ini pun apapun punya Tuhan. Semua, apapun yang ada di dunia ini, itu punya dari awal Tuhan yang ciptakan dan semuanya punya Tuhan. Walaupun sempat diakui oleh si iblis,
sempat dirusak oleh si iblis, tapi pada dasarnya semua itu ciptaan Tuhan dan semua punya Tuhan. Saya pernah pergi retret, saudara, sama teman-teman dulu waktu masih remaja, masih pemuda, saudara. Lalu begitu retret kita pergi ke Tacubaya Brau di Bandung sana, saudara. Lihat baru-baru jarang-jarang lihat kawah Tacubaya Brau yang begitu indah, gunung Tacubaya Brau dan lain sebagainya. Lalu pergi ke tempat yang lain melihat pemandangan. Ada satu teman saya, teman kami itu, ya waktu itu sih kita bilangnya norak, saudara. Tapi dipikir-pikir lama-lama benar juga sih, dia yang norak, kita yang norak, saudara. Sambil ngeliat dia bilang gini, wow, dahsyat ya, punya bapak gua tuh. Ini gunung, wah luar biasa indah ya, punya bapak gua tuh. Wah ini lembah ini, perkebunan teh ini, dahsyat luar biasa, itu punya bapak gua. Semua apa yang dia lihat indah diakuin punya bapaknya dia, saudara. Sampai kita bilang, enak aja lu punya bapak lu terus. Lama-lama kita mikir, ya benar juga sih. Punya bapak kita juga, bapak di surga yang punya semua, saudara. Tidak ada yang tidak punya dia, semua punya dia. Hidup kita pun punya dia. Setuju, saudara? Hidup kita pun punya dia, saudara. Hagai pasal 2 ayat yang ke-8 katakan, the silver is mine and the gold is mine, declare the Lord Almighty. Tuhan yang mengatakan emas itu punya aku, perak itu punya aku. Semua itu punya Tuhan. Gak ada yang gak punya Tuhan, saudara. Yeskiel katakan, sungguh bahkan semua jiwa aku punya. Baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Hidup kita pun punyanya Tuhan. Jadi kalau kita mau bicara masalah bagaimana sikap kita terhadap uang, hal yang pertama yang kita mesti perhatikan adalah sadari dulu bahwa semuanya itu punya Bapa kita di surga. Dan waktu kita percaya dia, kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sadarlah itu semua punya Bapa kita. Bapa kita begitu dahsyatnya, begitu kayanya, bukan saja di surga dia kaya, bahkan di bumi pun dia punya segala sesuatu. Hidup kita pun yang sudah terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita pun punya dia. Gak ada yang gak punya dia, semua punya dia. Semua punya Tuhan. Dan jangan lupa, waktu kita terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita ini jadi anaknya. Kita ini jadi pewarisnya. Kalau itu semua punya Bapa di surga, itu pun juga punya kita. Jadi jangan pernah iri ya. Mobilnya berjejer, miliar-miliaran semua. Bukan ratusan juta harganya, miliar-miliaran semua. Ya kita nggak tahu sih itu beneran punya dia atau sewa atau nyicil belum lunas, sudah bayar pajak apa belum ya kita nggak tahu juga saudara. Tapi kelihatannya pokoknya di parkirannya mobil dia, wow, mobil-mobil terbaru yang rasanya bikin kita geleng-geleng. Tapi jangan lupa saudara, mereka cuma pinjem punya Bapak kita di surga itu. Mereka cuma numpang pinjam, numpang manjang aja saudara. Sesungguhnya itu punya Bapak kita di surga. Dan kita adalah anak-anak Bapak di surga. Kita ahli waris daripada kerajaan surga. Amin, saudara. Mereka cuma bergaya numpang minjem aja, saudara. Gak apa-apa, biarinlah. Tapi kita adalah anak-anak Bapa di surga. Kalau Bapak kita kaya, maka kita adalah pewaris-pewaris daripada kerajaan. Pewaris daripada Bapak kita yang kaya di surga. Jadi hal pertama, sikap kita terhadap uang, sikap kita terhadap harta. Yang pertama, semua itu punya Tuhan. Yang kedua, next. Yang kedua, jangan lupa, ada yang kita mesti mengerti apa arti penilik dan pemilik. Kejadian 1 ayat 28 katakan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Yang pertama tadi semua punya Tuhan. Ya, perhatikan itu pertama ya. Pemiliknya adalah Bapa kita yang di surga. Lalu kita ini apanya? Ada penilik versus pemilik. Yang jelas kita bukan pemilik. Tapi Tuhan berkata kepada manusia, beranak cuculah, bertambah banyaklah,
penuhi bumi, taklukkan itu, berkuasalah, diberi otoritas, berkuasalah atas segala yang ada di taman itu, entah ikan, entah burung, entah segala binatang, engkau berkuasa di taman itu. Engkau berkuasa. Tuhan bilang urus itu taman, kelola itu taman. Saudara, kalau Bapa kita di surga adalah pemilik daripada segala sesuatu, maka kita adalah penilik atau pengelola dari harta kekayaan Bapa kita di surga. Itu bukan semua kita punya, tapi kita yang diizinkan, diberi otoritas, diberi kuasa untuk apa? Untuk mengelola. Seorang steward, a steward is someone who own nothing, nggak punya apa-apa, but he's responsible for everything. Kita nih nggak punya apa-apa, tapi kita diberi tanggung jawab untuk mengelola itu semua. Jadi seberapapun saudara kayanya, jangan pernah sombong. Cuma numpang ngurusin. Yang punya siapa? Yang punya siapa? Bapa di surga. Kalau sudah punya rumah 2, punya rumah 3, punya tandang 5 hektar, punya perkebunan kelapa sawit, saudara, engkau ini cuma numpang ngurusin yang punya Bapa kita yang di surga. Kita cuma disuruh ngurusin, mengelola. Tidak ada yang kita punyai di bumi ini. Kenapa? Karena sejak kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita pun punyanya Dia. Saudara. Ya, kita cuma penilik, bukan pemilik. Jadi saudara mesti mengerti ini. Sikap kita mesti jelas. Kita ini bukan pemilik. Tidak bisa semaunya dengan apa yang Tuhan titipkan kepada kita. Kita ini hanya penilik. Yang mengelola segala sesuatu sesuai sama aturan yang punya harta benda itu memberikan aturan kepada kita. Oke, next. Yang ketiga. Yang kedua ini belum selesai. Yang kedua. Ya. Nah, ada yang namanya stewardship principle. Ya, stewardship principle. Ini banyak poinnya ya. Nanti sebagian saya akan bicara malam ini, sebagian nanti urusannya Pak Rudi Lim hari Rabu, supaya dia dapat porsi bagiannya dia untuk berbicara mengenai bagaimana mengelola. Sudah namanya stewardship, mengelola ini tidak hanya bicara uang, tapi mengelola waktu kita, mengelola pelayanan kita, mengelola pekerjaan kita, mengelola toko kita, mengelola aktivitas kita. Semua stewardship berbicara pengelolaan secara umum. Tapi malam ini salah satunya yang harus kita kelola adalah yang bicara masalah uang. Oke ya, simple. Ini prinsipnya simple sekali. Simple, demikian simpelnya. Sampai susah sekali mengerjakannya, saudara. Apalagi kalau Tuhan bikin nggak simple, lebih pusing lagi kita ngerjain ya. Tuhan bikin simple aja nggak susah kita ngerjain ya. Tuhan tuh bikin sederhana, wah susah kita ngerjainnya. Pusing-pusing kita ngerjainnya. Ya oke, begini. Prinsip yang daripada stewardship ini begini. 10% daripada setiap harta yang kita terima, itu milik siapa? Milik Tuhan. Kita kenal istilah itu dengan apa namanya? Persepuluhan. 10% daripada apa yang kita terima itu milik Tuhan dan akan harus diserahkan ke rumah Tuhan, ke gereja kalau zaman sekarang, dulu rumah Tuhan, ke rumah Tuhan supaya rumah Tuhan yang mengelola. Itu yang dikatakan oleh Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10. 10%-nya, ingat ya, 10%-nya itu milik Tuhan dan dikelola oleh siapa? Oleh rumah Tuhan. Rumah Tuhan bertanggung jawab untuk mengelola. Gereja bertanggung jawab untuk mengelola. Kalau gereja salah mengelola, gereja tanggung jawab sama Tuhan. Oke. Lalu yang 90% punya siapa? Ya punya kita dong Pak. Kan yang 10% udah dikembalikan. Berarti yang 90% punya kita. Loh, tadi kan prinsip awalnya, hukum pertamanya saudara, semua punya Tuhan. Hukum keduanya kita cuma penilik. Penilik itu nggak punya apa-apa. Berarti yang 10% oke, sudah diserahkan buat rumah Tuhan, tolong rumah Tuhan, tolong gereja, tolong bendahara, tolong bantu kelola. Lalu 90% bagaimana? Yang 90% tetap punya Tuhan. Tapi Tuhan titip sama saudara, tolong dikelola. Bukan gereja yang ngelola, tolong saudara yang ngelola.
Dan biarlah kita harus mengelolanya sesuai firman Tuhan. Artinya, yang 90% bukan tidak boleh kita kelola semau-mau gue. Gue mau foya-foya, bikin mabuk-mabukan. Gue mau seenaknya dengan 90%. Nggak bisa, saudara. Engkau harus mengelolanya sesuai sama kehendak Tuhan. Gembala kita Pak Peter tuh pernah memberikan satu perumpamaan yang sedikit ekstrim mungkin, saudara ya. Dia bilang gini, sampai-sampai dulu tuh pernah waktu pegang belajar mengelola uang tuh dia bilang gini, sampai kalau mau beli koran pun dalam hati tanya dulu Tuhan, boleh ya Tuhan ya beli koran ya Tuhan, buat beli koran boleh ya 5.000 buat beli koran boleh ya Tuhan, mau beli permen boleh ya Tuhan ya. Kenapa? Karena kita ini mengelola, saudara. Semua harus dikelola sesuai sama firman Tuhan, sesuai sama kehendak Tuhan, saudara. Kita ini cuma bendahara yang mengelola, cuma penilik dan bukan pemilik. Jadi yang 10% itu jelas dikembalikan kepada rumah Tuhan, tanggung jawabnya ada di rumah Tuhan. Yang 90% pun sama-sama punya Tuhan, tapi tanggung jawabnya ada pada kita. Kita yang mesti mempertanggungjawabkan untuk mengelola itu sesuai sama rambu-rambu yang diberikan oleh firman Tuhan. Nah, dalam stewardship, prinsip stewardship, saudara, dikatakan begini. Dari yang 90% itu, maka perhatikan. Poin yang pertama, harus ada yang namanya giving atau benih yang ditabur. Yang dari 90% ya, berapa banyaknya terserah saudara, saudara yang ngelola kok. Ada yang namanya benih untuk ditabur. Kalau Pak Niko bilang gini, kalau saya 10% buat Tuhan, ya yang buat benih yang ditabur juga minimum ada 10%. Kalau Pak Niko bilang begitu. Tapi saudara, terserah. Mau 20% boleh, mau 5% boleh, mau 1% boleh, terserah. Yang penting ada benih buat ditabur. Nanti kita lihat kenapa mesti ada benih untuk ditabur. Yang kedua, ada spending. Spending ada sesuatu yang mesti dibayarkan. Apa yang mesti dibayarkan? Adalah semua kebutuhan standar saudara. Contoh ya, ibu-ibu paling hafal nih. Saya kalau di ATM kalau awal-awal bulan tuh suka sebel ke ATM, saudara. Sekarang sudah ada M-banking segala macam, wah lebih suka cita, saudara. Dulu setiap awal bulan tuh mesti ke ATM, saudara. Kalau ke ATM itu apalagi kalau pas ATM-nya lagi rame-ramenya tanggal-tanggal habis gajian tuh, aduh, saudara, pusing, saudara. Saya bilang, puji Tuhan, cuma satu yang ngantri, saya di belakangnya dia, saudara. Ibu-ibu yang ngantri satu ini di belakang dia. Lalu dia mulai ketik sambil bawa catatan begitu, saudara, catatan gitu. Masukin kartu, PIN, lalu dia mulai bayar. Dapat resi 1. Masuk lagi, dapat resi lagi 2. Masuk lagi, dapat resi lagi. Saya nungguin dia, lama amat nih ibu bayar apa aja sih nih? Dari bayar listrik, bayar telepon, bayar air minum, bayar IPKL, bayar keamanan, dia bayar tagihan ini, kartu kredit ini, tagihan ini, bayar ini, kirim uang ke sini, kirim uang ke sini. Udah selesai begitu, dia lalu selesai kartunya diambil, saya lega, saudara. Habis ini giliran gua nih. Udah 4 jam gua nunggu, pegel juga di belakang dia nungguin, saudara ya. Itu kartu dimasukin dompet, keluar kartu yang lain, saudara, masukin lagi. Sekarang urusan kantor, bayar telepon, bayar wifi di kantor, bayar fax, bayar karyawan si A, si B, si D, si E, si balik halaman lagi si D ini. Saya bilang ampun. Saya pindah antri sudah ke ATM bank lain aja udah nggak apa-apa, dah gue bayar 5.000 lah. Gue cuma perlu ngambil uang cash 300.000 aja, nungguin tuh ibu antri setengah jam, saudara. Tapi itulah yang dikerjakan ibu-ibu, bapak-bapak di awal bulan, bayar semua tagihan-tagihan yang memang harus dibayar. Tapi tagihan yang standar, yang basic, itu yang namanya spending. Tagihan listrik, tagihan telepon, mungkin tagihan apalagi uang sekolah anak, itu saudara mesti sisihkan. Kalau saudara nggak bayar gimana? Anak saudara nggak jadi sekolah. Listrik saudara nggak bayar, PLN akan matikan listrik saudara. Air minum nggak dibayar, seret saudara. Tagihan telepon gak dibayar, angkat bunyinya, saudara. Itu spending. Pertama sudah sisihkan buat giving, buat nabur. Kedua buat spending. Berapa banyak Pak buat spending? Saudara masing-masing tahu.
Karena semua punya jatahnya masing-masing. Sudah biasa bayar PLN sebulan berapa, air minum berapa, keamanan berapa, sudah tahu. Tiap orang beda-beda, saudara ya. Tergantung rumah saudara. Tapi itu spending. Mau nggak mau, suka nggak suka, harus disisihkan. Nah, kalau sudah giving, sudah spending, baru apa? Baru sudah mesti sisihkan bagian daripada uang saudara yang ada juga untuk saving. Saving itu apa? Nabung. Nabung. Berapa banyak komitmen saudara untuk nabung? 20%? Tabung untuk macam-macam, sudah buat tabungan saudara mesti nabung. Kita nggak tahu ada pandemi semacam ini, tiba-tiba di pandemi toko mesti tutup, kalau saudara nggak punya tabungan, repot saudara. Ada sesuatu yang mesti tabung, karena kita nggak tahu apa yang terjadi minggu depan, bulan depan, tahun depan saudara. Tabung. Ada saving saudara. Nah, savingnya ini nantinya akan diteruskan sama Pak Rudi Limura saudara pada hari Rabu. Savingnya ini mesti diapakan ini nih? Ada orang yang savingnya di bank, ada yang savingnya di bawah bantal. Ada kan di bawah bantal, takut nggak percaya sama bank, pokoknya bawa bantal aja. Pokoknya tersedia uang. Ada yang savingnya di deposito, ada savingnya beli emas, ada savingnya beli saham, ada yang savingnya beli valuta asing, macam-macam. Lalu resikonya bagaimana? Sekarang macam-macam lagi. Ada yang savingnya beli Bitcoin, macam-macam sudah. Lalu mana yang boleh, mana yang nggak boleh, mana yang berisiko, mana yang tidak berisiko, mana yang berbahaya, mana yang tidak berbahaya, itu bukan urusan saya. Saya nggak ahli di situ, ya. Itu Pak Rudi Limura nanti hari Rabu. Ini pokoknya promosi hari Rabu terus, ya. Hari Rabu Pak Rudi Limura akan jelaskan. Saudara-saudara punya waktu juga buat tanya, Pak, main saham boleh nggak? Pak, main forex boleh nggak? Pak, main Bitcoin boleh nggak? Saya nggak tahu. Saudara tanya sama Pak Rudi Limura. Yang saya tahu main layangan boleh, main kelereng boleh, main sepedaan boleh. Kalau yang lain-lain nanti tanya sama Pak Rudi Limura ya. Boleh apa enggak? Resikonya apa? Resikonya apa? Nah, bahkan pernah ada yang tanya, sudah beliau pernah bikin satu seminar, pernah ada yang tanya begini, Pak, saham apa yang terbaik yang boleh saya beli hari ini? Hari ini saya mau beli saham apa? Saham mie bakso, pojokan sana? Saham tukang sotomi di Gang 2? Saham apa yang baik yang saya beli? Oh, tanya aja, saudara. Nanti beliau akan arahkan, oh saham yang baik hari-hari ini, harus saham ini nanti berisiko, ini masa pandemi, ini saham yang paling laku hari ini, belilah saham apa, begitu nanti tanya Pak Rudi. Makanya lanjut hari Rabu, sudah itu bagiannya dia, bagian financial planner, saudara ya. Nah, ada saving, ada yang ditabung. Berapa banyak yang sudah tabung, terserah. Baru kalau sudah giving, sudah disisihkan di amplop giving, spending, sudah dibayar semua spendingnya, yang mau di saving sudah disisihkan, baru yang namanya shopping. Nah ini paling senang nih saudara nih. Paling bahagia, apalagi mall sekarang sudah mulai buka, anak-anak udah boleh masuk mall. Wah ini waktunya shopping lagi saudara ya. Ini di Instagram, sosial media sudah Small Mall sudah mempromosikan welcome kids, ayo bayar, belanja, sudah setahun nggak belanja, ayo belanja, shopping namanya. Nah saudara ini prinsip ini tolong jangan dibalik-balik. Habis persepuluhan, oke siap, yang 90%, yang pertama shopping dulu. Kalau shopping dulu, saya mau bilangin saudara, ini sudah pasti dan sangat pasti. Kalau shopping dulu, sudah pasti tidak ada uang yang ditabung. Bisa-bisa bayar PLN juga nunggak, boro-boro nabur, sudah habis buat shopping. Itu pada masuk ke mall, masuk toko, itu lapar mata, saudara. Apalagi zaman sekarang kan semua sale semua kan. Sale, hari terakhir, besok pagi hari terakhir lagi dia. Pas ada sebulan hari terakhir terus, saudara. Sale up to 70%, wah pusing kita. Padahal dia kita lihat, mana 70% Mbak? Oh udah nggak ada lagi, ini tinggal 10%-an semua. Iya. Makanya shopping itu bagian terakhir. Duh Pak, kalau bagian terakhir, habis Pak, udah nggak ada yang di-shoppingin. Dia sudah, memang udah nggak perlu shopping namanya berarti. Jangan shopping dulu, nanti nunggu dapat bonus baru shopping. Tapi kadang-kadang shopping ini menjadi kenikmatan tersendiri, saudara.
Nah, makanya saudara, kalau kita lakukan yang giving, yang persepuluhan, yang giving, yang spending, yang saving, saya percaya kok, pada waktunya Tuhan sediakan juga buat saudara untuk bisa shopping. Tapi ingat, prioritas utama kita bukan shopping. Shopping itu kenikmatan yang terakhir, saudara. Ya. Ini prinsip daripada steward, prinsip daripada seorang penilik. Seorang penilik punya prioritas. Yang utama diurus lebih dulu. Shopping itu prioritas terakhir. Karena yang namanya shopping itu unlimited, saudara. Sudah dikasih uang 1 juta ke SMS Mall, ke Lipo Mall, ke kemanapun, Pondok Indah Mall, habis. Dikasih 10 juta juga habis. Mau dikasih 100 juta, bisa habis juga, saudara. Namanya shopping itu nggak ada batasnya. Tapi sebelum itu dihabiskan buat shopping, kebutuhan daging kita, kebutuhan kenikmatan kita pribadi, beresin dulu yang poin-poin harus kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita tetap menjadi seorang pengelola yang baik. Kita tetap menjadi seorang penilik yang baik. Kita bukan jadi orang kaya yang bodoh, yang bisanya hanya berfoya-foya. Ya? Itu yang penting ya. Giving, terserah saudara, berapa banyak yang saudara mau giving ya. Saudara mau nabur berapa. Nanti kita lihat kenapa kita mesti giving. Spending itu sudah ada rumusnya, setiap bulan sudah tahu. Spending saya setiap bulan itu adalah sebesar ini. Wah, itu bayar cicilan rumah, cicilan mobil, motor mungkin, bayar PLN, Telkom itu sudah punya budgetnya pasti. Saving, nah sudah, waduh Pak, savingnya kok kecil sekali ya. Saya cuma bisa saving 10%, tapi itu sedikit sekali Pak. Kalau dari gaji saya Pak, cuma beberapa ratus ribu. Ya nggak apa-apa, saudara. Nah, kalau mau savingnya cepat banyak, gimana caranya Pak? Nanti hari Rabu. Ya, itu urusannya Pak Rudi Limora ya. Gimana memperbanyak saving saudara. Tapi yang pasti bukan simsalabim. Akadabrakabrakabrak, banyak begitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Tetap ada prinsip-prinsip kingdomnya, prinsip-prinsip kerajaan Allah, prinsip-prinsip kebenaran firman yang mesti dikerjakan. Ada yang boleh, ada yang nggak boleh, ada yang dia warning, ada yang dia silahkan, begitu saudara ya. Karena kita salah, kejeblos, wah repot saudara, repot ya. Makanya nanti itu Rabu, saudara diundang kembali untuk hadir di hari Rabu nanti ya, untuk sesi yang kedua. Nah ini prinsip daripada seorang steward, penilik daripada keuangan. Oke, next. Persepuluhan. Ya, tadi yang pertama persepuluhan ya. Kita akan bahas 2 poin saja, yaitu persepuluhan sama giving. Karena yang spending saudara sudah tahu, shopping nggak perlu diajarin, ya saving nanti urusan Rabu ya saudara ya. Persepuluhan. Kenapa sih kita mesti bawa persepuluhan? Bawalah seluruh persembahan persepuluhan dalam rumah pendaharaan supaya ada persediaan makan di rumahku. Ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Yang mau katakan amin. Sekarang kita lihat kenapa kita mesti bawa persepuluhan. Next. Pertama, sesuai Maleakhi yang tadi kita baca, kita sedang berdamai dengan Allah. Karena Maleakhi 3 katakan, bolehkah manusia menipu Allah? Loh, menipu gimana? Yaitu persepuluhanmu. Kau nipu aku. Kau nggak kembalikan. Kita perlu berdamai sama Tuhan. Berdamai Tuhan, damai Tuhan ya. Nyerah Tuhan, damai Tuhan, damai Tuhan, damai. Dengan melakukan apa yang Tuhan perintahkan, kita sedang berdamai dengan Tuhan. Kita nggak nyari musuhan sama Tuhan. Kita sedang berdamai sama Tuhan. Supaya Tuhan kembali bukakan tingkap-tingkap langit buat kita. Oke, itu yang pertama. Kenapa kita mesti kembali ke persepuluhan? Kita berdamai dengan Tuhan. Yang kedua, poin yang kedua, kenapa kita mesti kembalikan persepuluhan? Next. Supaya berkat yang 10% itu sudah kembalikan, supaya yang 90% itu diberkati Tuhan. Supaya berkatmu tidak bisa dimakan oleh belalang, berkatmu tidak bisa dicuri oleh si jahat, tapi berkatmu dalam perlindungan. Berkatmu diberkati, berkatmu dikuduskan oleh Tuhan, berkatmu dijaga oleh Tuhan. Sehingga seberapapun berkat yang ada itu pasti cukup. Pasti cukup. Iya nih Pak, kayak kadang-kadang udah akhir bulan udah habis-habisan.
Kenapa? Mungkin ada ngengat yang mencuri, ada belalang yang mencuri. Saya ingat dulu waktu saya masih kerja, saya punya atasan, sudah punya atasan. Atasan saya tuh kadang-kadang pada tanggal 20-an gitu, 25 gitu, datang sama saya, saudara. Dia udah dekat, cukup dekat, cukup akrab sekali, walaupun dia di kantor kita atasan bawahan, tapi sehari-hari kita kalau ngobrol ya lu gua begitu, karena udah akrab sekali, saudara. Dia bilang, gue pinjam duit dong. Gue bilang, pinjam duit? Gak salah. Nah, lu kan atasan gua, lu bos gua. Gaji lu lebih gede dari gua. Nah, lu mesti bujangan. Gua udah punya keluarga, udah punya anak. Nah, lu pinjam duit sama gua nggak salah. Duitnya banyak kan lu. Nah, sekarang lu pinjam. Iya nih, tapi jam tanggal segini udah habis nih duit. Habis duit lu buat apa lu? Main judi? Main perempuan lu? Enggak, lu tahu sendiri gua main perempuan apaan, main perempuan. Judi apalagi, haram. Gua nggak bakal main judi. Orang Kristen juga, orang Katolik. Terus kenapa hari gini lu pinjam duit? Ya habis duit gua. Ya habis kemana? Saya bilang. Duit lu banyak begitu. Mungkin 2 kali lipat dari gaji gua. Ya ada aja lah. Ada adiknya suami adik gua, iparnya dia sakit lah, masuk rumah sakit. Maminya mesti inilah, ada rumahnya tiba-tiba bocor lah, mobilnya tiba-tiba mogok lah, mesti ganti aki lah, mesti ganti turun mesin lah. Pokoknya ada aja nih bulan ini. Jadi tiap bulan tuh buat itu ada aja yang dicuri oleh belalang, yang dicuri oleh belalang, dicuri oleh belalang, dicuri oleh si iblis. Berkat itu berkat yang dicuri semua, saudara. Tiba-tiba ini rusak, tiba-tiba ini rusak, tiba-tiba ini rusak, tiba-tiba ini rusak, saudara. Waktu kita memberikan persepuluhan, berkatmu yang 90% yang kau kelola, itu dilindungi Tuhan. Itu dikuduskan, dijagai, sehingga tidak bisa dicuri oleh belalang, tidak bisa dicuri oleh si iblis. Oke, next. Kenapa kita mesti kembalikan persepuluhan? Supaya kita tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Waktu saya ke Israel, saya sempat datang pada suatu kerajaan daripada Salomo yang ada di bagian Israel bagian tengah. Sudah jadi reruntuhan, tapi ada bangunan sebagian, ada berapa. Lalu di situ ada sebuah lumbung gandum yang cukup besar. Dan ada rumah-rumah dalam benteng pertahanan itu, ada rumah-rumah penduduk. Saya bilang, apa bedanya ya rumah penduduk dalam benteng sama rumah penduduk yang di luar benteng? Tour guide-nya cerita begini ya, saya nggak tahu itu Alkitabiah apa enggak, tapi tour guide-nya dia orang Yahudi, dia cerita begini. Zaman dulu dia bilang, zaman Salomo, setiap orang yang membayar upeti, dalam sekarang adalah petik mengembalikan persepuluhan pada raja, maka dia diizinkan raja untuk tinggal dalam benteng. Tapi yang tidak membayar kepada upeti kepada raja, dia boleh tinggal dalam kerajaan tapi di luar benteng. Oh gitu. Terus bedanya apa? Dia bilang ya, kalau keadaan aman sama saja, tidak ada bedanya. Tapi kalau dalam keadaan perang, maka pintu benteng akan dibuka, semua rakyat silahkan masuk bersembunyi dalam benteng, tapi mereka yang tinggal di dalam benteng aman terlindungi harta, benda, dan nyawa mereka. Tapi orang-orang yang tinggal di luar benteng, waktu perang terjadi, musuh menyerang, maka mereka mesti tinggalkan semua harta bendanya. Mereka masuk ke dalam benteng hanya dengan nyawanya saja, dengan tubuhnya saja, tapi harta bendanya akan habis dirampas oleh musuh. Saya belum mengerti, oh begitu ya. Jadi orang-orang yang mengembalikan persepuluhan atau membayar upeti sama raja, maka raja menjamin perlindungannya. Tapi kalau kerajaan Salomonya lalu runtuh gimana? Ya, dia bilang kalau dia tuh, ya sudah, saya juga tidak tahu. Dia bilang semua habis. Tapi kalau kerajaan surga kan tidak mungkin runtuh, saudara. Kerajaan surga kan tidak terkalahkan. Ya, kita boleh tinggal dalam perlindungan Tuhan, tinggal dalam unshaken kingdom, kerajaan yang tidak tergoncangkan oleh apapun juga. Baik nyawa kita, keluarga kita, harta benda kita dalam perlindungan kerajaan. Next, apalagi kenapa kita mesti kembali ke persepuluhan? Yang jelas, mematahkan apa? Roh, cinta, uang. Itu poin yang paling atas tadi. Mematahkan roh, cinta, uang. Salah satunya adalah mengalihkan persepuluhan. Itu mematahkan roh, cinta, uang. Oke, next. Sekarang kenapa kita mesti menabur? Kenapa kita mesti giving?
Kenapa? Karena kita harus selalu menabur supaya apa? Supaya selalu ada panen berikutnya dalam kehidupan kita. Berapa yang kau tabur, sebanyak itulah yang akan kau panen. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Maka menaburlah Ishak. Dalam tahun itu juga yang mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Kenapa kita mesti menabur? Kenapa mesti ada benih yang ditabur? Apakah tidak cukup hanya kembalikan persepuluhan? Supaya selalu ada panen yang berkelanjutan. Coba petani habis panen di ladangnya lalu nggak mau nabur lagi. Bulan depan dia mesti nunggu, 3 bulan lagi dia mesti nungguin panen berikutnya ada. Yang ada lalang, yang ada rumput. Tapi dia terus menabur supaya ada panen berikutnya, panen berikutnya, panen berikutnya, panen berikutnya, sehingga berkatmu tidak putus, selalu ada setiap hari. Yang mengerti katakan amin. Slide terakhir. Sebentar lagi kita masuk perjamuan kudus ya. Poin yang ketiga. Poin yang pertama tadi ingat apa? Semua punya Tuhan. Poin yang kedua, kita penilik bukan pemilik. Poin yang ketiga, Tuhan tuh mau kita diberkati. Walaupun Tuhan menegur banyak orang kaya. Tuhan tuh mau kita diberkati. Tuhan mau tidak melarang kita kaya. Tidak salah kita kaya. Tapi hanya kita harus tetap ada dalam rambu-rambunya kerajaan surga. Penilik harus ikuti aturan kingdom, aturan kerajaan surga. Ya, prioritasnya harus sesuai sama aturan kerajaan. Tuhan gak melarang orang kaya. Tapi orang kaya seperti apa yang ditegur sama Tuhan? Orang kaya yang semau-maunya dia. Orang kaya yang berfoya-foya. Orang kaya yang hidup semau dagingnya. Tidak mengikuti aturan kerajaan surga. Waktu engkau ikuti aturan kerajaan surga, percayalah, tingkap langit akan dibuka. Dan berkat akan dicurahkan. Oke, slide yang beneran terakhir. Ini promo terakhir buat hari Rabu nanti ya. Pak Rudi Limurna akan berbicara mengenai memilih investasi zaman now. Bagaimana engkau mengalami terobosan dalam tabungan saudara. Engkau mengalami terobosan dalam saving saudara ya. Ini memang nanti saya minta memang khusus karena ini ada di hari biasa, kita nggak bikin acara khusus, nanti minta Pak Yonatan sebagai ketua Dewasa Muda untuk menyelenggarakan acara ini ya. Tapi ini terbuka buat umum, siapa aja boleh datang, teman saudara, keluarga, orang tua, sampai anak-anak muda yang tertarik dengan bagaimana hidup dalam dunia investasi di zaman pandemi semacam ini ya. Nanti izinkan Pak Rudi Limura nyampaikan semuanya, dia salah satu pakarnya yang berbicara masalah ini. Ya, dan biarlah expertnya yang berbicara tentang investasi, entah saham, entah emas, valuta asing, Bitcoin itu boleh apa enggak. Saya pun kadang-kadang juga bertanya-tanya, boleh nggak sih main Bitcoin? Nah nanti tanya saja sama beliau yang lebih tahu. Kalau saya yang tanya, saya salah nanti seru ya. Saya nggak terlalu expert dalam hal seperti ini. Oke. Mari kita siapkan untuk perjamuan kudus. Sudah bisa siapkan roti dan anggur saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Oh rabasyakana makuria labasikini rabasyakana. Oh relabaya rabaya rabasyakana makuria bakasikin. Bapa, terima kasih Bapak, Engkau mengajar kami, Engkau mengingatkan kami bagaimana kami akan mengalami terobosan demi terobosan dalam hal keuangan ya Tuhan. Waktu sikap hati kami, waktu cara mengelola kami itu benar di hadapan-Mu. Kami percaya maka tingkap langit akan terbuka dan terobosan demi terobosan keuangan akan terjadi. Berkati setiap firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman itu bertumbuh, berbuah dalam hati kami, dan nama Tuhan dipermuliakan. Meteraikan janji-Mu juga dengan perjamuan malam hari ini ya Tuhan. Biar melalui setiap kali kami makan dan minum perjamuan ini, kami selalu ingat akan korban. Selalu ingat bahwa Engkaulah pemilik daripada segala sesuatu. Engkaulah yang memiliki alam semesta ini. Dan kami hanya penilik-penilik-Mu ya Tuhan. Kami adalah bendahara-bendahara yang menjadi orang-orang yang bekerja sesuai sama aturan-aturan firman yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kuduskan dan layakkan kami menerima roti dan anggur perjamuan ini. Sehingga waktu kami makan dan minum dengan cara yang benar di hadapan Tuhan. Sudah dikasih Tuhan, apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Mari kita angkat roti tangan kanan kita. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang terpecah adalah tubuh Kristus yang terpecah karena dosa. Apakah sudah percaya roti lambang tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan, kita angkat cawan anggur, lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimenangkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku. Anggur lawan darah Yesus, darah yang berkuasa, darah yang punya otoritas, darah yang menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, sakit penyakitmu disembuhkan, penyakit keuanganmu disembuhkan, penyakit keluargamu disembuhkan, penyakit tubuhmu sembuh. Terima mujizat Tuhan. Apakah sudah percaya cawan anggur lambang darah Yesus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk pertemuan. Terima kasih buat firman-Mu. Oh, terima kasih Bapa, kami hanya bisa naikkan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Ini tiba waktunya kita untuk memberi. Kami persilakan Pak Peri. Haleluya, mari kita bersatu dalam doa Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini kami boleh bertemu lewat Zoom Tuhan. Terima kasih kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, menikmati hadirat-Mu dan mendengar firman-Mu. Biar kami boleh menjadi Tuhan pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biar kami boleh tahu Tuhan, kami adalah penilik-penilik yang Tuhan tetapkan Tuhan. Biar kami boleh menyadari Tuhan segala sesuatu yang boleh ada karena Engkau Tuhan. Biar kami boleh menyadari kami adalah penilik yang Tuhan tetapkan. Biar kami boleh belajar Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Malam hari ini sebentar kami akan memberi Tuhan. Biar kami boleh memberi dengan sukacita Tuhan. Biar apa yang kami tabur Tuhan boleh berbuah-buah Tuhan, boleh bertumbuh Tuhan. Menjadi berkat Tuhan dalam kehidupan kami di tengah-tengah pandemi. Saat ini kami percaya Tuhan, Engkau mampu, Allah yang sanggup mencukupkan segala kebutuhan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara, kami mengundang anak-anak untuk ikut ibadah bersama pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 pukul 10 pagi via Zoom. Ibadah Youth akan diadakan besok hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 pukul 2 siang via Zoom. Kami mengajak anak-anak muda untuk ikut beribadah bersama-sama. Hai jagoan cilik, jangan lupa besok, hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021, pukul 4:30 sore, akan ada ibadah JC via Zoom. Ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Rano Sutan. Jangan pernah berhenti belajar. Departemen Dewasa Muda mengundang Bapak Ibu Saudara untuk ikut belajar bersama-sama tentang investasi di zaman ini. Acara ini akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021, pukul 7:30 malam dan akan dilayani oleh Pendeta Rudi Yulianto Limuria. Untuk informasi ibadah HOG, link Zoom ibadah dan permohonan doa, dapat melihat link tree yang tertera pada layar.
Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, setelah ibadah dapat tetap tinggal dalam room ini. Akan ada hamba-hamba Tuhan yang akan mendoakan saudara. Apa kata firman Tuhan mengenai LGBT? Apa peran kita sebagai orang tua atau anak muda? Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk ikut hadir dalam ibadah doa malam hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 pukul 7 malam via Zoom. Ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Dio Pradipta. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita berdoa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pencipta langit bumi yang terus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, atas tuntunan pimpinan Tuhan pada kami sampai pada saat ini. Terima kasih atas damai sejahtera yang besar pada Tuhan. Terima kasih atas kesehatan yang baik Tuhan. Terima kasih atas kasih setiamu Tuhan. Terima kasih atas nafas yang kau beri Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan atas hamba-Mu Pak Audi Rohadi Tuhan yang malam ini menyampaikan firman isi hati-Mu Tuhan. Mari kita angkat tangan kita arahkan. Mari kita arahkan tangan kita doa untuk Pak Audi. Tuhan kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan yang roh takut akan Tuhan, marifat dan kekuatan yang berasal daripada Tuhan lebih lagi pada Pak Audi Tuhan. Biarlah Tuhan Kau pakai hamba-Mu ini lebih lagi, dan isi misi Tuhan mengenai pimpinan Tuhan boleh membawa kami Tuhan, jemaat Tuhan di HOG wilayah yang 3 Tuhan, bahkan dimanapun hamba-Mu tegaskan Tuhan, hanya membawa jemaat lebih dekat pada Tuhan, dan setiap jemaat Tuhan boleh menjadi pemenang Tuhan sampai kepada kekekalan Tuhan. Kiranya Tuhan lindungi Tuhan dengan pasukan malaikat-Mu Tuhan, dan urapan yang baru Tuhan senantiasa setiap hari Tuhan berikan. Hingga seorang murid, tidak seorang murid Tuhan. Biarlah Tuhan sampaikan isi hati-Mu juga melalui hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan berkati Audi dan keluarganya Tuhan, berkati Bu Mona Tuhan, sebagai tiang doa Tuhan, Isen Patrick Jane Tuhan, kiranya Tuhan keluarga besar ini Tuhan pakai lebih lagi Tuhan, dan urapan yang selalu senantiasa setiap hari Tuhan, biarlah Audi dan keluarganya boleh menjadi teladan kepada ketaatan kepada Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan berkati dengan berkat berlimpah yang berasal daripada Tuhan, damai sejahtera sukacita Tuhan, berkat materi, berkat rohani Tuhan pakai hamba-Mu ini lebih lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan kami juga berdoa untuk para pemimpin rohani kami Tuhan, kiranya Tuhan berikan takut akan Tuhan, hikmat, marifat dan kekuatan yang berasal daripada-Mu kepada para pemimpin rohani kami, pada Gembala Pembina, Pak Niko dan keempat wakilnya Tuhan, Bala Rayon Tuhan, Pak Peter dan wakilnya Tuhan, Christine, Pak Audi Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap gembala-gembala cabang ranting, dan bahkan gembala-gembala full Tuhan. Kiranya Tuhan pakai lebih lagi Tuhan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kiranya Tuhan dimanapun hamba-Mu ditempatkan Tuhan, Tuhan berikan hikmat, berikan visi misi yang berasal pada-Mu Tuhan. Kiranya membawa jemaat Tuhan lebih dekat kepada Tuhan, menjadi seorang murid Tuhan. Setiap jiwa Tuhan yang dipercayakan Tuhan dimanapun ladang yang Tuhan percayakan Tuhan, kiranya boleh Tuhan, Tuhan yang boleh menjadi teladan bagi ketaatan kepada Tuhan Yesus Kristus Tuhan, membawa jemaat lebih dekat pada Tuhan. Dan kami juga, hamba-Mu juga berdoa Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, berikan unity Tuhan di antara hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Bahkan Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang bukan di wadah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa 3 orang Tuhan berkumpul dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kalau kami berdoa Tuhan, Tuhan akan mengabulkan Tuhan. Dan kami berdoa biarlah unity terjadi Tuhan, bukan hanya 2-3 orang Tuhan, semua hamba Tuhan. Biarlah Tuhan, pakai hamba-hamba-Mu lebih lagi Tuhan, boleh jadi Tuhan messenger of the third Pentecost Tuhan. Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia Tuhan, kiranya Tuhan berikan takut akan Tuhan kepada para pemimpin bangsa ini Tuhan, mulai dari paling tinggi sampai paling rendah Tuhan, sehingga dapat memimpin bangsa ini dengan baik.
Kami percaya roh takut akan Tuhan adalah awalnya hikmat Tuhan. Kami percaya Tuhan, hati Raja seperti batang air di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan mengalir kemana saja Tuhan kehendaki. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan berikan hati yang bersih Tuhan kepada para pemimpin bangsa ini Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang dilakukan dari pemimpin bangsa ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, berikan hikmat Tuhan, bagaimana harus membawa bangsa ini senantiasa lebih baik Tuhan. Kami juga mau memperkatakan dengan iman Tuhan, kami mau menghardik resesi ekonomi Tuhan dan COVID. Kami mau perkatakan dengan iman, diam tenanglah, biarlah Tuhan yang bekerja Tuhan. Tuhan yang melawat setiap kami Tuhan, biarlah lawatan Tuhan terjadi atas bangsa ini Tuhan. Setiap lutut boleh bertelut, setiap lidah mengakui bahwa Engkaulah Tuhan dan Raja Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk generasi Yeremia Tuhan, kiranya Tuhan bangkitkan generasi Yeremia Tuhan lebih lagi Tuhan, pakai lebih lagi Tuhan, boleh mengenapi amanat agung Tuhan. Jelas setiap generasi Yeremia Tuhan, pakai pelengkapi Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terpentakos Tuhan, Tuhan curahkan Tuhan, Roh Kudus-Mu lebih lagi Tuhan. Khususnya kepada generasi Yeremia Tuhan, Kau yang persiapkan Tuhan setiap generasi-Mu, generasi Yeremia Tuhan, boleh bertumbuh Tuhan dalam iman, dalam pengharapan, dalam kasih, dalam hikmat Tuhan, dalam Engkau Tuhan. Biarlah nama Tuhan boleh dipermuliakan Tuhan, biarlah semua Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan, setiap generasi Yeremia Tuhan, biarlah boleh menjadi generasi yang sungguh-sungguh Tuhan, yang kudus Tuhan di hadapan Tuhan. Tuhan pakai lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk House of Grace Tuhan. Kiranya Tuhan, kami berdoa Tuhan, pakai House of Grace boleh menjadi lumbung bagi penuaian jiwa-jiwa Tuhan. Kiranya Tuhan percayakan Tuhan lebih lagi jiwa-jiwa di House of Grace Tuhan. Biarlah setiap jiwa Tuhan yang Tuhan percayakan Tuhan di House of Grace Tuhan boleh menjadi murid Tuhan. Biarlah setiap jiwa Tuhan boleh berkemenangan Tuhan sampai kepada kekalahan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan setiap jiwa Tuhan, setiap jemaat-Mu Tuhan di HOG Tuhan, kiranya Tuhan pimpin sertai Tuhan. Kami berdoa Tuhan, seperti ada tertulis bahwa setiap kami Tuhan akan mengalami Tuhan baptisan api. Biarlah hamba-Mu berdoa, kami berdoa Tuhan, setiap jiwa Tuhan di HOG boleh Tuhan keluar dari baptisan api seperti emas Tuhan. Biarlah Tuhan kami semua Tuhan boleh timbul seperti emas Tuhan. Tuhan pimpin sertai kami Tuhan. Kiranya Tuhan kuatkan lutut yang goyah Tuhan. Kami berdoa Tuhan pulihkan Tuhan. Oh Tuhan, untuk yang sedang sakit juga Tuhan berikan kesehatan yang terbaik Tuhan. Tuhan pulihkan dari penyakitnya Tuhan. Tuhan juga pulihkan semangat yang patah Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan berikan kami telinga seorang murid, lidah seorang murid Tuhan. Kami boleh senantiasa lebih peka Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap kami boleh mendengar Tuhan pesan-Mu Tuhan. Pesan khusus kepada setiap kami Tuhan. Kami percaya satu perkataan yang paling sederhana daripada Engkau Tuhan akan mengubahkan kehidupan kami. Biarlah Tuhan setiap kami Tuhan boleh mendengar Tuhan pesan-Mu lebih lagi Tuhan. Kami juga Tuhan, biarlah kami boleh saling memperkatakan berkat Tuhan. Kami boleh Tuhan berkati dengan lidah seorang murid Tuhan. Saling menguatkan Tuhan, saling mendoakan Tuhan. Biarlah Tuhan dunia boleh tahu bahwa kami di HOG adalah murid-murid-Mu karena kami saling mengasihi Tuhan. Seperti ada tulis Tuhan. Tuhan memberikan Tuhan perintah baru Tuhan, yaitu supaya kami boleh saling mengasihi sehingga dunia tahu bahwa kami adalah murid-murid Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kami boleh lebih lagi mengerti isi hati Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini Tuhan. Kiranya kami juga berdoa, kiranya Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan dengan berkat yang berasal daripada Tuhan. Dan apapun yang dikerjakan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang buatnya menjadi berhasil dan beruntung penuh damai sejahtera sukacita yang berasal daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa khususnya untuk yang sedang sakit Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kesembuhan Tuhan. Kami juga khususnya berdoa untuk mamanya dari Ibu Frita Tuhan.
Dan papanya dari Ibu Meli, Tuhan kiranya Tuhan berikan kesembuhan pemulihan lebih lagi Tuhan. Dan biarlah Tuhan boleh segera pulih. Berkati Tuhan setiap obat-obatan Tuhan yang diminum Tuhan boleh menjadi saluran kesembuhan Tuhan. Berikan hikmat kepada dokter yang menangani Tuhan sehingga dapat mendiagnosa dengan tepat dan memberikan dengan tepat obat yang diperlukan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan, kekuatan, dan kuasa hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan bagi anak domba Allah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memerlukan daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita berikan sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan. Katakan haleluya. Mari kita katakan terima berkat Tuhan. Terima berkat yang berlimpah dari Bapa di surga, dari Tuhan Yesus Roh Kudus yang menyertai hidupmu dari hari ini sampai kedatangan Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya. Maka seisi rumahmu, keluarga besarmu, pekerjaanmu, usahamu, anak-anakmu, kesehatanmu diberkati Tuhan limpah-limpah-limpah. Haleluya. Bersama-sama katakan amin.